Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim keluarga Arja Kusuma yang semoga dirahmati Allah. Alhamdulillah kita diperjumpakan kembali di hari ini. Sebentar lagi insya Allah kita masuk beberapa jam akan masuk bulan Ramadan. Dan insya Allah kita malam ini adalah malam pertama kita melaksanakan tarawih di bulan Ramadan. Besok kita melaksanakan saum hari pertama di bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita yang paripurna. Sepanjang Ramadan kita mampu menjalankan, mengamalkan amal ibadah yang wajib maupun yang sunnah dengan sebaik-baiknya. Amin. Semoga pasca Ramadan nanti Allah ampuni dosa-dosa kita. Allah bukakan pintu rahmatnya untuk kita. Dan Amin. kelak di yaumil akhir Allah bukakan pintu surganya untuk kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Amin. Alamin. Alamin. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudara sekalian yang semoga dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kita tema memadukan antara mahabbah, khauf, roja dan yakin. Sudah kita bahas tentang mahabbah sampai 4 sesi pertemuan. Di sesi kelima ini kita akan membahas khauf. Dan nanti kita bahas pula roja. Saya akan membahas keduanya sebagai muqaddimah. Karena khauf dan roja tidak bisa dipisahkan. Ini buah dari mahabbah. Maka akan memiliki rasa khauf dan roja bersamaan. Tapi nanti dalam pembahasannya saya akan pisahkan khauf tersendiri dan roja tersendiri. Apa itu khauf? Khauf artinya adalah rasa takut, rasa khawatir. Nanti di dalam Al-Quran, kata-kata khauf ada beberapa ayat yang memiliki arti sama, tapi sesungguhnya punya makna yang berbeda. Seperti khauf, kemudian khasyah, rahbah. Nanti ada berbeda-beda. Apa perbedaannya kita bahas insya Allah. Tapi tidaklah sempurna rasa takut seorang hamba jika tidak dibarengi dengan roja. Tidaklah sempurna rasa takut seorang hamba kecuali dibarengi dengan roja. Dan saudaraku seiman, patut kita ketahui, rasa takut adalah merupakan amalan hati. Perkara yang sangat besar dan agung. Yang dengan seseorang memiliki rasa takut itu, kalau tidak punya rasa takut dosanya begitu besar, kalau punya rasa takut akan punya pahala yang begitu besar. Di mana seorang hamba mendorong melakukan amal saleh karena takut kepada Allah. Seseorang selalu berjuang dalam kebaikan karena takut kepada Allah. Seseorang berusaha untuk berbuat kebaikan-kebaikan karena takut kepada Allah. Demikian pula, seseorang tidak akan bisa melaksanakan amal ibadah sebaik-baiknya karena nggak punya rasa takut. Akhirnya mereka berbuat sembarangan, berbuat seenaknya, berkata seenaknya. Kenapa? Karena tidak punya rasa takut. Maka rasa takut ini, subhanallah, ini sebuah amal ibadah. Yang kita harus memiliki rasa takut itu digabungkan dengan roja, harapan, pengharapan.
Khauf adalah takut, sementara roja adalah harap, berharap. Jadi tidak boleh seseorang hanya punya rasa takut tanpa punya harapan. Tidak boleh. Hanya punya rasa harap, tidak punya rasa takut. Tidak boleh. Ini menjadi satu kesatuan. Di mana seorang punya rasa khauf, wajib punya rasa roja. Karena khauf dan roja itu menjadi satu kesatuan. Khauf, roja. Ini bagian daripada mahabbah, rasa cinta. Yang kemarin kita sudah milik, yang sudah kita kaji. Maka setiap hamba wajib memiliki rasa takut. Wajib pula rasa takut itu disertai dengan roja, pengharapan, berharap. Itu sebagai mahabbah, bukti rasa cinta seorang hamba kepada Allah. Jadi tiga hal ini bersatu. Punya rasa cinta, dari rasa cinta akan tumbuh khauf, rasa takut. Dengan adanya rasa takut, dia pun berharap. Dan itu hanya kepada Allah. Maka ini menjadi satu kesatuan. Kalau ini ada pada diri seorang hamba, nanti yang nomor 4, yakin. Keyakinan akan timbul sepenuh hati di dalam hatinya. Maka tiga ini menjadi satu kesatuan. Mahabbah yang sudah kita bahas, khauf dan roja pun kita ada. Kalau itu semuanya ada, maka sempurna. Kenapa? Karena ketika kita ibadah, kita harus punya mahabbah, rasa cinta kepada Allah. Kita harus punya rasa khauf, rasa takut kepada Allah. Kita harus punya roja, pengharapan akan Allah mengabulkan amal ibadah kita. Contoh, ketika kita sholat, kita ikhlas karena cinta kita kepada Allah. Sehingga apa? Salat kita enggak karena yang lain. Sebagaimana kita nanti berkata, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kenapa saya lakukan itu dan saya katakan itu? Karena mahabbah. Tapi ingat, enggak cukup dengan mahabbah. Buktikan pula dengan rasa takut. Buktikan pula dengan ada roja. Contoh, ketika Anda sholat, di samping mahabbah tadi, Anda harus ada rasa takut. Saya takut kalau sholat saya tidak khusyuk, tidak tumakninah, nanti nggak diterima oleh Allah. Saya takut kalau saya sholatnya tidak benar, nanti nggak diterima oleh Allah. Bukankah ada ancaman Allah, orang yang sholat tapi akan mendapatkan siksa? Seperti yang Allah firmankan di surat Al-Ma'un, surat 107, di ayat yang keempat, dari ayat 4 sampai dengan ayat 6. Fawailul lil musallin, celaka orang-orang sholat. Loh, orang sholat kenapa celaka? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang yang sholatnya malas-malasan. Orang yang sholatnya adalah orang yang sholatnya lalai. Alladzina hum yura'un, dan orang-orang sholat tapi riya. Berarti kita harus punya rasa takut. Di dalam sholat kita jauhi segala sifat riya. Kita jauhi segala sifat malas. Kita jauhi segala sifat enggan yang kita lakukan dalam sholat. Sholat kita betul-betul lillah. Maka di saat mahabbah kita melaksanakan sholat dibarengi dengan rasa takut, insya Allah kemudian sholat kita akan kita jaga sebaik-baiknya. Dan demikian pula kita punya roja. Dengan kita punya rasa takut dan sholat saya karena saya cinta kepada Allah, saya lakukan dengan ikhlas, roja, berharap. Apa harapannya? Semoga sholat saya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah satu kesatuan. Setelah mahabbah, ada khauf, ada roja, bersatu. Nggak mungkin orang cuma punya khauf, nggak punya mahabbah. Percuma. Akhirnya timbul rasa takut terus di mana-mana. Rasa takut dengan mahabbah, tapi tidak punya roja. Maka seakan-akan nggak punya pengharapan. Ya sudahlah, ya saya melaksanakan dengan ikhlas saja. Tidak demikian. Satu kesatuan. Nah, pada hari ini yang saya akan membahas khusus khauf dulu. Rasa takut dulu. Karena sekali lagi, rasa takut ini adalah ibadah. Dan ini adalah ibadah yang agung. Karena sesungguhnya rasa takut itulah yang menimbulkan dalam hati seorang hamba untuk selalu berhati-hati dalam perbuatannya. Nggak akan sembarangan. Mari kita akan uraikan dulu terkait dengan khauf,
rasa takut. Dengan beberapa pengertian dan bahasa yang Allah sampaikan dalam Al-Quran maupun Rasul sampaikan dalam Al-Hadis dengan beberapa kata yang berbeda. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Rasa takut adalah ibadah. Dan ayat-ayat yang memerintahkan kita punya rasa takut betapa banyak. Dan kita wajib punya rasa takut. Dan puncak dari rasa takut, dari segala takut adalah takut kepada Allah. Mari kita buka ayat-ayat Al-Quran terkait dalil-dalil perintah kita punya rasa takut. Dan dikhususkan takut itu tidak kepada siapapun. Kecuali hanya satu. Takut kepada Allah. Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Di surat Ali Imran ayat 175. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama dzalikumus syaitan." Sesungguhnya yang suka menakut-nakuti kamu itu adalah setan. Yang suka menakut-nakuti kamu itu adalah setan. Ya khafu awliya'ah. Setan itu menakut-nakuti kamu bersama dengan kawan-kawan mereka. Bersama dengan kawan-kawan mereka. Maka apa yang Allah inginkan? Apa yang Allah perintahkan? 175 Ali Imran. Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan satu. Apa kata Allah? Fala takhafun. Fala takhafuhum. Janganlah kamu takut kepada mereka. Siapa itu? Setan dan seluruh kawan-kawan setan. Lalu kepada siapa kita takut? Wa khafuni. Dan takutlah kamu hanya kepadaku. In kuntum mu'minin. Jika kamu benar-benar beriman. Jika kamu benar-benar beriman. Dari sini jelas Allah perintahkan kepada kita rasa takut. Rasa takut wajib dimiliki seorang yang beriman. Dan rasa takut yang paling tinggi adalah takut hanya kepada Allah. Maka saudara sekalian, ada rasa takut yang menyebabkan dosa. Ada rasa takut yang mubah. Ada rasa takut yang wajib. Apa itu rasa takut yang menyebabkan dosa? Pertama, rasa takut yang tersembunyi. Contoh, ketika seseorang takut kepada jimat, punya cincin, cincinnya hilang. Kemudian dia berkata, waduh cincin saya hilang, jimat saya hilang, wah saya nggak selamat nih di perjalanan. Sehingga apa? Dia takut dengan jimatnya hilang, dia akan celaka dalam perjalanan. Maka takut yang seperti ini haram. Dia telah melakukan syirik dan itu syirik besar. Dan takut itu tersembunyi. Hanya ada pada dada manusia itu. Kenapa? Seakan-akan jimat itu bisa memberikan kekuatan. Ada kemampuan memberikan mabarat. Ada seseorang jamaah bertanya kepada kami, tentu saya tidak sebutkan siapa jamaah itu. Ada seseorang mengatakan, dulu ketika saya punya keris peninggalan dari orang tua, keluarga, harus dijaga keris itu. Dimandikan, dijaga, dikasih kembang, pokoknya dijaga. Maka keris ini mendatangkan manfaat. Qaddarullah, melalui keris itu, usaha si hamba tadi melimpah ruah keuntungannya. Lalu, disampaikanlah bahwa itu syirik. Musnahkan.
Yang memberikan rizki, melimpahnya rizki bukan gara-gara keris, tapi karena dari Allah. Apa yang terjadi? Nurut kebetulan. Karena isinya sudah mengaji, isinya menyampaikan, suaminya nurut. Qadarullah. Dibuanglah, dihancurkan keris itu. Qadarullah. Setelah keris dihancurkan, beberapa waktu kemudian usahanya malah nurun. Kemudian bangkrut, bahkan sering bangkrut. Lalu si suami itu marah-marah kepada seorang istrinya. Gara-gara kamu nih nyuruh kerisnya dihancurkan. Nih sekarang usaha saya bangkrut. Coba kalau gak dihancurkan, usaha kita sukses terus. Kata-kata itu telah mengandung kesyirikan. Maka itu haram. Dia takut karena kerisnya telah dihancurkan. Berarti kekuatannya sudah tidak ada. Makanya bisnisnya jadi rugi. Maka takut yang seperti ini adalah khauf sir, takut yang tersembunyi. Haram, ini adalah syirik, dosa besar. Haram dilakukan. Maka orang-orang yang memiliki benda-benda keramat, memiliki jimat, memiliki apapun yang dijadikan sebagai sarana seakan-akan itu punya kekuatan, punya magic dan lain-lainnya, maka orang itu takut kalau benda-benda itu hilang, tidak akan bisa selamat, maka orang ini tanpa disadari, dia takut kepada benda selain takut kepada Allah, dan takutnya melebihi takutnya kepada Allah. Maka orang seperti ini telah berlaku syirik. Haram. Contoh yang kedua, syirik yang haram, takutnya bukan terkadang kepada benda-benda, tapi takut kepada seseorang, takut kepada makhluk, takut kepada situasi, takut kepada keadaan. Yang rasa takut itu merasa seakan-akan bisa, dengan saya takut kepada itu, maka ditinggalkanlah perintah-perintah Allah. Menyebabkan terhalang melakukan kewajiban. Atau terdorong melakukan hal-hal yang haram. Karena takut kepada orang, takut kepada keadaan. Ini juga haram. Tapi tidak termasuk kesyirikan. Hanya ini dosa besar. Contoh. Anda seorang karyawan. Kemudian atasan nyuruh Anda. Qadarullah waktunya istirahat. Hak Anda untuk istirahat. Anda sudah dengar azan dipanggil Allah. Karyawan nyuruh beli makanan, bos atasan nyuruh beli makanan. Yang itu bukan tugas kantor, hanya tugas sampingan karena dia atasan. Ternyata Anda lebih nurut kepada atasan, berarti lebih takut kepada atasan. Lalu Anda tinggalkan sholat berjamaah ke masjid karena nurut kepada atasan. Ini pun takut yang haram, karena takutnya menyebabkan meninggalkan perintah Allah. Yang seperti ini, saudara sekalian, betapa banyak umat Islam melakukan hal itu. Ini contoh sederhana. Atau para penjual, para pedagang, di saat dalam keadaan jualan, kemudian terdengar azan, dia tidak segera melaksanakan sholat. Kenapa? Takut nanti kalau ada pembeli, siapa yang layani, rizkinya hilang. Takut kehilangan rizki kalau tidak menunggu jualannya, dagangannya. Lebih pada takutnya kepada Allah. Ini dosa besar, meskipun tidak sampai kepada syirik. Maka dua syirik, dua takut ini haram hukumnya. Ada pula takut yang mubah. Apa itu takut mubah? Takut yang sifatnya tabi'i. Sudah menjadi alami, kebiasaan manusia. Apa contohnya? Ketika gelap, lampu mati, Anda takut. Nanti gimana pompanya nggak nyala, kehabisan air. Ketika apa? Ketika ada ular berbisa lewat. Orang-orang menangkap ular enak bener. Kita takut nanti digigit ular, kena bisa ular. Ketika kita ada listrik yang rusak, kemudian terjadi korslet. Padahal mungkin sederhana bagi orang yang tahu ilmu listrik. Alah, cuma lepas saja kabelnya. Tapi saya takut kalau saya lepas nanti kesetrum. Dan seterusnya. Atau takutnya karena telah berbuat sesuatu seperti Fir'aun. Fir'aun pernah takut kepada Musa. Nabi Musa pernah takut kepada Fir'aun.
Ketika apa? Ketika takut nanti akan dizolimi oleh Fir'aun. Ketika Nabi Musa pernah membunuh salah satu kaumnya Fir'aun, maka rasa takut itu wajar karena dia telah berbuat salah. Nabi Ibrahim pernah takut ketika didatangi tamu dua malaikat yang menyerupai manusia. Maka rasa takutnya menyebabkan apa? Dia merasa takut. Kemudian malaikat mengatakan, jangan takut, aku utusan Allah. Maka takut yang seperti itu wajar. Bawahan takut kepada atasan, anak takut kepada orang tua, istri takut kepada suami, seseorang takut kepada orang lain karena itu galak orangnya, karena preman. Maka takut yang seperti itu namanya tabi'i, takut alami. Memang seperti itulah manusia. Takut seperti ini selama tidak sampai meninggalkan aturan Allah, perintah Allah, maka tidak mengapa. Takut yang sifatnya alami. Aduh, saya telat nih berangkat dari rumah, kesiangan nih sampai kantor. Aduh, nanti dimarahin bos. Takut? Ya, alami. Aduh, telat sedikit nih, jalanan macet nih. Ya, takut, alami. Subhanallah, ini hujannya lebat sekali. Nanti biasanya kalau hujan lebat banjir nih, kebanjiran rumah saya. Takut, alami. Halal yang seperti itu. Maka takut-takut yang seperti itu tidak mengapa. Adapun rasa takut yang wajib dimiliki kepada seorang hamba adalah wajibnya takut hanya kepada Allah. Ini yang akan kita bahas. Takut, khauf, takut kepada Allah. Sebagaimana tadi surat yang baru saja kita baca, Ali Imran 175, fala takhafuhum, maka kamu jangan takut kepada setan. Teman-teman setan jangan takut. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Takutlah kamu kepadaku kalau kamu benar-benar orang beriman. Maka orang-orang yang takut kepada Allah, betul-betul takut, maka takutnya itu bernilai ibadah. Yang dengan takut kepada Allah, dia kemudian apa yang terjadi? Dia meningkatkan amal ibadahnya. Dia makin dekat dengan Allah. Ditingkatkan rasa cintanya kepada Allah. Dijalankan perintah-perintah Allah. Maka sesungguhnya rasa takut itu adalah takut kepada Allah. Yang takut itu menjadi kewajiban dan wajib dimiliki oleh seorang hamba. Wajib dimiliki oleh seorang hamba. Maka rasa takut itu adalah rasa takut yang membuahkan hasil, yaitu rasa takut yang menyebabkan hamba itu makin dekat dengan Allah. Hamba itu makin cinta dengan Allah. Hamba itu makin berhati-hati dalam segala perbuatan karena takut kepada Allah. Saudara sekalian, inilah rasa takut yang wajib kita miliki. Sekarang kita uraikan. Di dalam Al-Quran, rasa takut, Allah menggunakan ada beberapa kata yang berbeda. Ada dengan kata-kata khauf, ada dengan kata-kata khosyah. Ada dengan kata-kata khauf, ada dengan kata-kata khosyah. Di mana bedanya? Nanti ada juga dengan kata-kata rahbah. Apa bedanya? Kita akan membahas, insya Allah, berdasarkan dalil-dalil dalam Al-Quran. Mari kita lihat beberapa ayat yang menggunakan kata-kata khauf. Orang yang istiqomah kepada Allah, maka orang itu dijamin oleh Allah tidak akan punya rasa takut khauf. Contoh, silahkan kita lihat ayatnya. Surat 41 ayat 30. Surat 41 ayat 30. Innalladzina qalu rabbunallahu summas taqamu. Apa yang terjadi? Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Rob kami adalah Allah, kemudian istiqamah,
Allah turunkan oleh malaikat-malaikat, Allah turunkan kepada mereka. Sambil para malaikat mengatakan, janganlah kamu merasa takut. Alla takhafu wala tahzanu. Jangan kamu bersedih hati. Khauf, jangan takut. Dalam bahasa Arab, di sini disebutkan oleh Allah, takut dengan kata-kata khauf. Apa bedanya nanti dengan kata yang lain? Saya akan tunjukkan dulu beberapa ayat tentang khauf ini. Surat 46, surat Al-Ahqaf, ayat yang ke-13. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu fala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rob kami adalah Allah, kemudian dia tetap istiqamah, teguh pendiriannya, fala khaufun alaihim, maka mereka tidak akan ada rasa takut, wala hum yahzanun, dan mereka juga tidak akan ada rasa sedih. Khauf di situ. Maka dalam kata khauf terdiri dari 3 huruf. Huruf kha, huruf wawu, huruf fa. Khaufun. Kha, wawu, fa. Ini merupakan bentuk, yakni masdar dari kata khafa. Jamak daripada kata dasar daripada khafa. Yakhufu khaufan. Kata ini artinya bisa berarti rasa takut, atau bisa berarti khawatir, yang sifatnya umum. Dan memang ini fitrah manusia. Tadi, yang punya tabi'i tadi. Fitrah manusia yang memang punya rasa takut. Tapi kalau kita istiqomah kepada Allah, rasa takut itu hilang. Rasa takut itu hilang. Maka dengan istiqomah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Rasa takut, khauf, yang memang setiap manusia memiliki rasa takut. Seperti takut akan adanya musibah, takut adanya bencana, takut adanya kesulitan materi, takut adanya apa? Barang-barang mahal seperti sekarang menjelang Ramadan. Ini nanti barang mahal, daging mahal, beras mahal. Ada rasa takut, khauf. Memang rasa takut yang ada dalam hati manusia. Dan rasa takut ini memang setiap manusia punya. Kalau takut itu hanya betul-betul keadaan, maka takut itu tidak masalah. Tapi kalau rasa takut itu sudah ditujukan kepada Allah, maka rasa takut itu Allah tidak menggunakan dengan kata-kata khauf, tetapi Allah perintahkan dengan khosyah. Khosyah. Khosyah terdiri dari 3 huruf. Ada huruf kha, ada huruf shin besar, ada huruf ya. Khosyah. Dan Allah sebutkan lebih kurang sekitar 48 kali dalam Al-Quran. Perintah kita khasyah kepada Allah. Salah satu contoh, ketika Allah berfirman di surat Fatir, surat 35, ayat yang ke-28. Surat Fatir, surat 35, ayat yang ke-28. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, terkait dengan ayat ini, Allah memberikan contoh. Semuanya itu makhluk yang Allah ciptakan. Wa minanas, dan di antara manusia. Waddawab, dan juga binatang-binatang melata. Wal an'am, dan binatang-binatang ternak. Mukhtalifun alwanuh kadzalik. Warnanya bermacam-macam, jenisnya juga demikian bermacam-macam. Lalu bagaimana tentang hamba yang namanya manusia? Siapa yang paling takut kepada Allah? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya di antara hamba-hamba Allah yang paling takut kepada Allah hanyalah ulama.
Dengan apa Allah gunakan kata takut di sini? Khasyah. Khasyah, bukan lagi khauf. Innallaha azizun. Sesungguhnya Allah itu maha perkasa, ghafur, dan Allah maha pengampun. Allah menggunakan kata-kata apa di sini? Khasyah. Kedudukan khasyah, saudara sekalian, lebih khusus dan lebih tinggi daripada khauf yang sifatnya umum. Kalau khasyah, ini takut yang wajib, yang seseorang hanya takut kepada Allah dan tidak boleh kepada selain Allah. Surat An-Nur, surat 24, ayat 52. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul wa may yuti'illaha wa rasulah." Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, wa yakhsyallah, dan betul-betul takut kepada Allah. Dengan apa takutnya di sini? Khasyah, takut yang betul-betul takut. Khasyallah, khasyallah, hanya takut kepada Allah. Wa yattaqi, dan bertakwa hanya kepadanya saja. Faulaika humul faizun. Maka mereka itu orang-orang yang akan mendapatkan kemenangan. Berdasarkan penjelasan ayat-ayat ini tadi, apa bedanya khauf dengan khasyah? Khauf dan khasyah secara arti memiliki kesamaan, yaitu rasa takut. Tetapi khauf itu takut secara umum, yang memang manusia memiliki sifat takut siapapun dia. Hanya khasyah itu adalah rasa takut yang kedudukannya lebih tinggi dari khauf. Karena khasyah adalah rasa takut yang hanya timbul karena memiliki ilmu, memiliki keyakinan, dan takut kepada keagungan Allah, Rabb yang telah menciptakan. Sementara rasa takut, khauf, merupakan rasa takut yang timbul karena apa? Karena hanya rasa takut dalam diri saja, tanpa ilmu pengetahuan, hanya sesaat, hanya sekilas. Tapi kalau sudah khash, rasa takut itu adalah rasa takut yang ditanamkan oleh seorang hamba, rasa takut yang betul-betul ditanamkan kepada Allah, takut yang dengan itu dia akan lebih dekat dengan Allah, memperbaiki diri, lebih berhati-hati, lebih betul-betul memperbaiki diri. Kalau itu yang dilakukan, maka khasyah Anda benar. Dan orang-orang yang beriman wajib memiliki rasa khasyah itu. Surat At-Taubah, surat 9, ayat ke-18. Innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya yang berhak untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Memakmurkan masjid-masjid Allah. Siapa dia? Siapa saja orang-orang yang amana billah, benar-benar beriman kepada Allah. Wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhir. Wa aqamas shalah, yang mendirikan salat. Wa ataz zakah, yang menunaikan zakat. Walam yakhsha, dan tidak pernah khasyah, tidak pernah takut illallah, kecuali hanya takut kepada Allah. Kecuali hanya takut kepada Allah. Inilah dia yang dimaksud khasyah, takut. Takut yang hanya kepada Allah, tidak kepada yang selain Allah. Kalau takut yang sifatnya khauf, itu memang sudah menjadi tabiat manusia kepada siapapun. Takut ke binatang berbisa, takut ke binatang buas, takut kata gelap, takut ketika ada musibah, takut nanti akan begini dan begitu. Ya, selama tidak sampai kepada yang diharamkan, yang sudah kita uraikan tadi di depan, nggak ada masalah.
Tapi kalau takut kepada Allah, wajib dimiliki seorang hamba. Wajib dimiliki seorang hamba. Kalau itu terjadi, fa'asa ulaika ayyakunu minal muhtadin. Semoga dengan betul-betul kamu punya rasa takut kepada Allah, mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah. Takut inilah yang seharusnya dimiliki oleh seorang hamba. Takut kepada Allah inilah yang seharusnya seorang hamba memiliki rasa takut yang harus tertanam sepenuh hatinya, sepenuh jiwa raganya. Supaya apa? Nanti tidak punya rasa takut lagi di akhirat. La khaufun, gak usah ada rasa takut. Karena Allah membebaskan dari ancaman siksaan. Tapi kalau tidak punya rasa takut di dunia, maka seorang hamba akan berbuat seenaknya karena tidak punya rasa takut kepada Allah, maka dia bebas berbuat seenaknya. Maka apa yang terjadi? Dia akan lebih takut kepada makhluk dibandingkan takutnya kepada Allah. Maka rasa takut khasyah ini adalah rasa takut yang timbul dari dalam hati. Apa yang membedakan tadi dengan rasa takut khauf? Kalau khauf cuma rasa takut yang subhanallah, cuma kadang di lisan, kadang yang suatu ketika akan berkurang. Hujan lebat, takut banjir. Kalau sudah hujan, nggak ada rasa lagi takut. Lagi dagang, nggak laku, takut bangkrut. Setelah laku, nggak ada lagi takut bangkrut. Ketika dalam perjalanan, suatu ketika terjadi ban kempes, takut nanti nggak sampai di tujuan, atau takut terjadi sesuatu. Setelah bannya sudah dibereskan, dipasang lagi ban yang nggak kempes, jalan sampai tujuan, hilang rasa takut. Itulah khauf. Tapi kalau khasyah, rasa takut yang tidak pernah akan hilang. Karena rasa takut itu adalah rasa takut yang pure, yang murni dalam hati seorang hamba, benar-benar tertanam tanpa unsur paksaan dari siapapun. Tetapi timbul karena punya rasa mahabbah, rasa cinta. Inilah khasyah yang wajib kita miliki. Jadi saudaraku sekalian yang semoga dirahmati Allah, ketika seorang hamba memiliki rasa takut dengan khasyah, maka khasyah itu Allah firmankan di dalam Al-Quran. Semuanya itu terkait dengan apa? Segala sesuatu yang gaib yang kita nggak lihat. Tentang azab Allah yang akan terjadi dan tetap kita takutnya kepada Allah. Maka semuanya itu adalah khasyah yang memang kita butuhkan. Coba kita lihat beberapa ayat terkait ini. Surat Yasin, surat 36. Kita lihat ayat 11. Surat Yasin, surat 36, ayat yang ke-11. Allah berfirman, Innama tunziru manittaba'a dzikra wa khasyiyar rahman. Sesungguhnya engkau, hai Muhammad, hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Allah yang Maha Pengasih. Bil ghaib. Meskipun Allah tidak terlihat oleh mereka. Apa yang Allah gunakan di sini? Khauf atau khasyah? Khasyah. Rasa takut yang betul-betul terbit dari hati sanubari. Bukan sekedar ucapan, tapi timbul sepenuh hati. Fabashirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Maka orang-orang yang mau diberi peringatan karena punya rasa takut khasyah kepada Allah, diberikan kabar gembira, ampunan dan pahala yang mulia. Allah yang memberikan jaminan itu. Diberi ampunan dan diberi pahala yang mulia. Maka mereka orang-orang yang punya takut rasa khasyah pasti nanti masuk surga. Maka orang-orang yang masuk surga, siapa mereka? Orang yang punya khasyah, yang punya rasa takut di dunia, yang betul-betul takutnya kepada Allah, tidak takut kepada selain Allah. Contoh, surat Qaf, surat 50. Ayatnya dari ayat 31 sampai ayat 33.
Surat Qaf, surat 50, ayat 31 sampai ayat 33. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Adapun surga, Allah dekatkan kepada orang-orang yang bertakwa dan jaraknya dekat, tidak jauh dari mereka. Lalu Allah katakan di ayat ke-32-nya, hadza ma tu'aduna likulli awabin hafid. Inilah surga yang telah dijanjikan kepadamu dulu di dunia. Untuk siapa? Likulli awab, tiap-tiap seorang hamba yang bertobat kepada Allah dan selalu hafid, menjaga diri segala aturan Allah, terus patuh mengikuti aturan Allah. Siapa gerangan? Orang yang di dunia terus patuh mengikuti aturan Allah dan terus bertobat kepada Allah. Ayat ke-33-nya, man khasyiya rahman, yaitu orang yang khasyah, yang betul-betul takut bil ghaib, takut kepada Allah yang Maha Pengasih meskipun Allah itu ghaib, nggak kelihatan. Waja'a biqalbim munib, dan mereka akan datang menemui Allah nanti di yaumil akhir dengan hati yang munib, dengan hati yang bersih. Kenapa? Karena takut kepada Allah. Takut yang mana? Khasyah. Khasyah. Saudara sekalian, orang yang bertakwa pasti takut kepada Allah dengan khasyah. Sebagaimana para nabi. Lihat lagi surat Al-Anbiya, surat 21. Ayat ke-48 dan ayat 49. Surat 21, Al-Anbiya 48 dan 49. Walaqad ataina Musa wa Harunal furqan wa biya'an wa dzikra lil muttaqin. Dan sungguh kami telah memberikan kepada Nabi Musa, kepada Nabi Harun, Furqan, kitab pembeda, yaitu kitab Taurat. Dan sebagai apa? Sebagai wadiyan, wadiyaan, wa dzikran lil muttaqin. Sebagai dia, penerangan, sinar yang menerangi, dan pelajaran bagi orang yang bertakwa. Siapa orang takwa itu? Lihat 49-nya. Alladzina yahshawna rabbahum bil ghaib wa hum minas sa'ati musyfiqun. Yaitu orang-orang yang takut akan azab Rabb-nya sekalipun mereka tidak melihatnya, dan mereka rasa takut akan datangnya nanti hari kiamat. Khosyah. Khosyah sekali lagi. Rasa takut yang wajib dimiliki seorang hamba, yang tidak boleh tidak, karena dengan rasa takut itu seorang hamba akan selalu mau menerima pelajaran. Seorang hamba akan mau menerima keterangan. Seorang hamba akan mau menerima nasihat. Orang yang nggak takut Allah, kemudian salah, dinasehati, nggak bakal terima. Tapi orang yang takut kepada Allah, dikasih nasihat, pasti menerima. Siapa yang bisa menerima nasihat? Hanya orang yang takut kepada Allah. Meskipun itu Allah gaib. Allah ceritakan di surat Fatir, surat 35, ayat 18. Surat Fatir, surat 35, ayat 18. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam ayat tersebut? Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Apa kata Allah? Wala taziru waziratu wizra ukhra. Bahwasanya orang yang berdosa tidak akan terbebani atau memikul dosa orang lain. Wa in tad'u muthqalatun ila himliha. Apabila ada orang yang beban berat, dosanya itu begitu berat, memanggil orang lain untuk memikul dosanya, la yuhmal minhu syai', maka tidak akan dipikulkan sedikit pun gak dipikulkan dosanya. Walau kana dza qurba, meskipun yang menitipkan dosa itu kerabat yang paling dekat. Perhatikan di lanjutan ayatnya di tengah-tengah.
Innama sesungguhnya tunziru yang bisa diberi peringatan alladzina yakhshawna rabbahum, yaitu orang-orang yang yakhshawna, yang khasyah, yang takut, betul-betul takut kepada Rabb mereka bil ghaib, meskipun gaib, meskipun Allah tidak terlihat. Wa aqamus shalah, yang tetap mendirikan salat. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsi. Mereka menyadari yang menyucikan diri, maka untuk dirinya sendiri. Wa ilallahil masir. Bukankah kepada Allah kita semua akan dikumpulkan? Bukankah kepada Allah kita semua akan kembali? Dari ayat-ayat ini jelas, saudara sekalian, dengan takut kepada Allah, tapi takut yang sebenar-benarnya takut, maka takut itu akan menyebabkan seorang hamba berhati-hati dalam perbuatannya di dunia, makin mencintai Allah lagi, makin dekat dengan Allah lagi, karena rasa takut itu terbit dari dalam hati. Jadi mana takut yang lebih bagus? Khasyah, itu takut yang sesungguhnya. Adapun khauf, takut yang sifatnya memang manusiawi, alami. Tiap manusia punya rasa takut. Tapi tidak setiap manusia punya rasa khasyah. Punya rasa khauf, ya. Tapi enggak semua punya rasa khasyah. Maka takut kepada Allah yang wajib dimiliki seorang hamba, bukan takut hanya dengan khauf, tapi dengan khasyah. Maka setiap orang yang berada di surga, dia mendapatkan surga karena di dunia punya rasa khasyah. Surat 98. Surat 98. Ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 dan ayat ke-8. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka itulah sebaik-baik makhluk. Apa balasannya di ayat ke-8? Jazauhum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada. Balasan bagi mereka adalah di sisi Allah mereka akan diberikan oleh Allah surga yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Surga-surga Aden yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Kekal di dalamnya selama-lamanya. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ridho Allah kepada mereka dan mereka pun ridho dengan ketetapan Allah. Kenapa mereka mendapatkan seperti itu? Lihat itu, ujung ayatnya. Dzalika liman khasyya rabbah. Surga dengan segala kenikmatannya itu adalah hanya untuk orang-orang yang khasyah, yang betul-betul takut kepada Tuhannya. Ini takut yang wajib, saudara sekalian. Tolong bedakan tadi antara khauf. Apa khauf? Khauf itu takut yang sifatnya memang tabiat, yang memang keadaan manusia alami. Tiap manusia punya rasa takut. Tapi kalau dia sudah punya khasyah kepada Allah, takut hanya kepada Allah, nggak akan ada lagi rasa takut. Meskipun dia terkena musibah, terkena bencana, terkena kerugian, dia nggak ada rasa takut. Karena yakin ini semuanya dari Allah. Inilah buah rasa takut. Ini semua terjadi kenapa? Rasa mahabbah, rasa cinta. Maka puncak daripada orang yang punya rasa takut dengan khasyah di dunia akan diberikan surga. Kenapa? Karena orang yang diberikan surga dulu di dunia selalu takut kepada Allah. Sehingga perbuatannya nggak sembarangan. Coba kita lihat ayatnya lagi. Surat 21 Al-Anbiya ayat yang ke-28. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Dia Allah mengetahui baik yang ada di depan mereka maupun yang ada di belakang mereka. Para malaikat yang mengawasi keadaan manusia, apapun yang terjadi pada manusia, Allah tahu. Wala yashfa'un, dan tidak akan ada yang bisa mendapatkan syafaat.
Tidak ada yang bisa mendapatkan syafaat illa kecuali limanir tabo, kepada orang-orang yang diridhoi. Kenapa mereka diridhoi mendapat syafaat? Akhirnya masuk surga. Perhatikan ujung ayatnya. Wahum, dan mereka min adalah dari golongan khosyatihi, orang-orang yang benar-benar punya rasa takut. Takut kepada siapa? Khosyati, takut kepada Allah. Benar-benar mereka itu takut kepada Allah. Sehingga karena takut kepada Allah, musyfiqun, mereka selalu berhati-hati. Mereka selalu berhati-hati. Maka orang yang punya rasa takut kepada Allah, pasti imannya benar. Maka apa rasa takut itu? Yang akan membuahkan ihsan, perbuatan-perbuatan yang baik. Maka Rasul pernah ditanya tentang ihsan. Ukhti, silahkan buka Sahih Muslim, hadis nomor 3. Baca di halaman berikutnya, hadis nomor 3 ada di sebelah kanan. Ukhti buka satu lembar, kamu satu halaman berikutnya, nanti setelah rukun iman, ditanya tentang apa itu iman, lalu Rasul menjawab iman. Lalu ditanya, apa itu ihsan? Ma huwal ihsan? Apa itu ihsan? Silakan dari situ dibaca, ukhti. Baik, Ustadz. Bismillah, engkau benar. Yang itu ya Ustadz ya? Betul, dari situ. Lalu Baik. apa itu ihsan? Engkau benar, ujar orang itu. Tanya pula, ya Rasulullah, apakah yang dikatakan ihsan? Jawab Rasulullah SAW, hendaklah engkau takut kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Sekalipun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Cukup sampai di sini, ukhti. Coba Baik. dilihat di situ. Takutnya pakai khauf atau pakai khasyah? Ma huwal ihsan? Ya Muhammad, apa itu ihsan? Lihat jawaban Rasul. Antahsyallah. Ihsan itu adalah engkau takut kepada Allah. Ka'annaka tarah. Seakan-akan kamu melihat Allah. Itulah dia. Rasa takut khasyah hanya kepada Allah. Seakan-akan kamu lihat Allah. Fa'ilam takun tara, jika kamu tidak melihatnya, fa'innahu yaraka, sesungguhnya Allah lihat kamu. Betul di sini dengan tahsyah? Coba itu lihat. Mal ihsan, mal ihsan, apa itu ihsan? Qala, Rasul menjawab, antahsyallah, engkau takut kepada Allah. Nah itu betul di situ, di baris itu. Antahsyallah, bukan khofa. Karena hanya kepada Allah, takut yang hanya kepada itu khasyah. Antahsyallah, takut hendaknya kepada Allah. Ka'annaka tara, seakan-akan kamu melihat Allah. Fa'ilam takun tara, jika kamu tidak melihat Allah, fa'innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah melihat kamu. Inilah dia saudara sekalian, rasa takut. Maka orang-orang yang punya rasa takut kepada Allah, dia akan memiliki rasa malu kalau berbuat jahat, kalau berbuat dosa, kalau berbuat dolim, kalau berbuat nggak sesuai dengan aturan Allah. Karena timbul rasa takut yang sebenar-benarnya, akhirnya imannya mantap. Karena imannya mantap, maka dengan iman itu dia punya rasa malu. Sehingga dengan rasa malu, dia nggak akan berbuat seenaknya. Karena takut kepada Allah. Yang nggak takut sama Allah, terserah Anda. Ukti, buka di Sahih Muslim nomor hadis 30. Bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah SAW bersabda, iman mempunyai lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang utama mengucapkan la ilaha illallah, dan yang paling rendah menyingkirkan bahaya dari jalan, dan malu adalah salah satu cabang dari iman. Al-iman bid'un wa sab'un au bid'un wa sittuna syu'bah.
Iman itu memiliki cabang lebih dari 60 atau 70 cabang. Fa'adhaluha qawlu la ilaha illallah. Ucapan yang paling tinggi, cabang dari iman adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adza anit thariq. Adapun sifat malu yang cabang iman yang paling kecil ketika Anda mampu menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batu minal iman. Malu itu pun bagian dari iman. Maka kalau ada orang punya iman, karena punya rasa takut kepada Allah, dia punya rasa malu. Sehingga dengan rasa malu, dia nggak akan berbuat seenaknya. Bagaimana kalau tidak punya malu? Ya terserah Anda. Berarti Anda nggak punya takut sama Allah. Silakan, ukhti lihat. 1571 Bulughul Maram. Bismillah, dari Abu Mas'ud dia berkata, Rasulullah bersabda, di antara nasihat yang diperoleh manusia dari sabda nabi-nabi terdahulu adalah, apabila kamu tidak mempunyai malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Apa maksudnya kira-kira? Kalau kamu nggak punya takut sama Allah, kamu nggak punya iman. Akhirnya kamu nggak punya malu. Terserah Anda. Silahkan berbuat seenaknya. Inna mimma adrokan nas min kalamin nubuwatil ula. Sesungguhnya yang didapati oleh perkataan nabi-nabi sejak zaman dahulu. Nabi berkata kepada umatnya. Dan kita sekarang mendengar Nabi bersabda kepada umatnya. Melalui hadis ini. Abi Mas'ud menyampaikan hadis ini. Apa kata Rasulullah? Idza lam tastahi. Jika kamu tidak punya malu. Berarti kamu tidak punya iman. Berarti kamu tidak punya takut kepada Allah. Fasna' masyi'ta. Terserah kamu mau melakukan apa. Terserah berbuat sesuka kamu. Terserah, silahkan. Dibebaskan oleh Allah. Pertanyaan saya, wahai saudaraku seiman, mungkinkah orang yang punya rasa takut kepada Allah akan berbuat seenaknya? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Seharusnya kita manusia harus lebih punya rasa takut kepada Allah. Karena kita diancam neraka. Sedangkan gunung bisa punya rasa takut kepada Allah. Khasyah, takut mereka. Ini menarik. Ketika Allah bebankan amanah, andai kata Quran diturunkan kepada gunung, apa yang terjadi? Surat Al-Hasyr, coba kita buka. Surat 59 ayat yang ke-22. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin. Saya keliru, bukan 22. 21, maaf 21. Sebelum 22, 21. Lau anzalna hadzal Qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Seandainya Quran ini diturunkan oleh Allah ke sebuah gunung, kamu akan melihat gunung itu hancur, tunduk, terpecah belah. Kenapa? Min khasyatillah, saking takutnya kepada Allah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas la'allahum yatafakkarun. Inilah perumpamaan yang Allah buat kepada manusia. Supaya manusia berpikir, gunung saja punya khasyah. Padahal gunung gak akan disiksa oleh Allah. Gak akan dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah. Tapi punya rasa takut. Bagaimana harusnya kita? Bukankah gunung itu terdiri dari bebatuan? Apakah batu disiksa? Tidak. Tapi begitu takut kepada Allah. Kenapa manusia yang diberi kehidupan, diberi kenikmatan, diancam neraka, kok nggak punya rasa takut? Karena hatinya mati dan tidak punya rasa cinta. Akhirnya nggak punya rasa takut. Lihat surat Al-Baqarah ayat ke-74.
Al-Baqarah surat 2 ayat ke-74. Ini peringatan kepada Bani Israel yang sudah diberi nikmat bertubi-tubi oleh Allah. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fahiya kal hijarah au asyaddu qaswah. Kemudian hati kamu menjadi keras setelah kamu diberikan kenikmatan-kenikmatan, bahkan lebih keras dari batu. Padahal kata Allah, subhanallah, wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar. Padahal dari batu-batu yang keras itu bisa mengalirkan sungai-sungai. Wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma. Atau dari batu yang begitu keras bisa dari celah-celahnya mengalirkan air. Kalau toh nggak sampai jadi sungai. Wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Dan di antara batu ada yang terpecah belah, jatuh berkeping-keping. Saking takutnya kepada Allah. Wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Allah tidak pernah lengah apapun yang kamu perbuat. Coba saudara sekalian, bayangkan ini. Batu saja takut kepada Allah. Lah manusia nggak takut kepada Allah. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Kenapa? Karena tidak punya iman. Tidak punya rasa malu. Karena nggak takut sama Allah. Dia tidak menyadari akan adanya azab. Na'udzubillah. Summa na'udzubillah. Demikian saudaraku sekalian, sepertinya waktu juga yang membatasi. Karena hari ini insya Allah hari pertama kita taraweh, tentu butuh persiapan. Kita nanti ke masjid, mungkin jam 6 kurang 10, mohon maaf Pak Irfan, nanti kita sudahi. Jam 6 kurang 10, biasanya Baik. kita bisa jam 6 kurang 10, insya Allah kita sudahi. Insya Allah kita masih lanjutkan rasa takut khos ini dengan rasa takut yang lain. Nanti ada rahbah yang saya gandeng dengan roja. Roja itu bisa juga dengan kata raghbah. Maka ada raghbah, ada rahbah. Apa perbedaannya dengan khauf, dengan khasyah? Kita akan bahas gandengannya nanti dengan roja. Insya Allah. Semoga dengan uraian ini kita timbulkan. Mari saudara sekalian. Jangan cuma ada rasa khauf pada diri kita. Seyogianya seorang mukmin yang betul-betul mahabbah telah mencintai Allah, timbulkan rasa khasyah. Rasa takut yang timbul dari hati sanubari, yang timbul dengan ilmu pengetahuan, rasa takut yang timbul karena rasa cinta kepada Allah. Sehingga dia tidak lagi takut kepada siapapun, kecuali hanya kepada Allah. Insya Allah, semoga bermanfaat untuk kita kajian kita pada sore hari ini. Wallahu a'lam. Demikian, silahkan kita lanjutkan sesi tanya jawab. Baik, jazakallahu khairan Pak Ustadz Ahmad Susilo atas kajiannya pada sore hari ini. Alhamdulillah beberapa pertanyaan sudah masuk Pak Ustadz. Saya mulai dengan pertanyaan pertama. Bismillah. Pak Ustadz, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kadang sulit timbul jika seseorang selalu mendapatkan kenikmatan di dalam dunia ini. Apakah ada contoh kisah Ustadz akan manusia yang selalu dilimpahi karunia, rezeki, dan harta sehingga lupa akan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan bagaimana jika kita bagaimana jika kita tidak khilaf, untuk kita tidak khilaf atau selalu takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Banyak kisah-kisah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Rasa takut timbul ketika susah menderita. Dia minta sama Allah. Giliran dikasih nikmat, dia lupa sama Allah. Hilang malunya. Hilang rasa takutnya. Betul. Kebanyakan rasa takut hilang di saat justru memiliki kekayaan, kekuasaan, pangkat, jabatan, kedudukan. Coba lihat ayatnya. Surat 10 ayat 12. فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ ضُرٌّ دَعَانَا. Adapun manusia ketika ditimpa kesusahan, ditimpa kesulitan, ditimpa kemudaratan, berdoa kepada kami, berdoa. Bagaimana ketika berdoa? Li jambihi au qa'idat au qa'ima. Lagi berbaring, lagi duduk, lagi berdiri. Saking takutnya nggak dapat karunia Allah. Terus minta kepada Allah. Apa yang terjadi ketika dikasih nikmat?
Falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrim massah. Ketika rasa takut telah hilang karena dicabut kesusahan, dicabut kesulitan, takut khaufnya hilang, nggak takut lagi miskin karena kekayaan diberi melimpah luas. Kemudian mereka berpaling kepada dari Allah. Berpaling. Subhanallah. Marroka alam yatuna illa durri masa. Seakan-akan dulu ketika susah dia nggak minta sama Allah. Sehingga Allah berikan kenikmatan tapi merasa bukan dari Allah. Kadzalika, demikianlah zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Orang melampaui batas merasa benar apa yang mereka kerjakan. Selalu merasa apa? Merasa benar. Melampaui batas terus. Betul sekali pertanyaan. Seringnya manusia itu lupa kepada Allah, gak takut sama Allah ketika kekayaan. Bahkan kadang-kadang dengan kekayaan bukan lagi merasa ini dari Allah. Bahkan berani mengklaim, ini karena hebatnya saya. Lihat, surat 39 ayat 49. Surat 39 ayat 49. Idza massal insanu durrun da'a. Dan apabila manusia ditimpa kesulitan, kesusahan, dia berdoa. Berdoa terus. Apa yang terjadi? Summa idza khawalnahu ni'matan minna. Ketika semua kesulitan dicabut, lalu diberi kenikmatan dari kami, orang itu bahkan berani berkata, innama utituhu ala ilm. Sesungguhnya aku diberikan nikmat ini karena pengetahuanku, karena kepintaranku, karena ilmuku. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Bal hiya fitnah. Bahkan itu cobaan. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kebanyakan manusia tidak nyadar. Bagaimana Ustaz caranya supaya kita tidak demikian, tidak lupa diri, tetap takut sama Allah? Rasa syukur ketika kita sukses, sabar ketika kita dalam keadaan susah. Insya Allah Allah berikan yang terbaik. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya terkait, Pak Ustadz. Mungkin ada dari Pak Ustadz juga yang ingin ditambahkan. Ada 2 pertanyaan terkait. Saya bacakan 2 pertanyaan tersebut. Bismillah. Pak Ustadz, afwan, pendapat saya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa lebih mendalam di sanubari seorang manusia jika sudah diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sebenarnya jika mendapatkan ujian dari Allah, ini adalah rasa sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan kita, alhamdulillah, untuk kebaikan kita sendiri. Bagaimana pemahaman ini, Ustadz? Itu pertanyaan pertama, Ustadz. Yang kedua, Pak Ustadz, bagaimana caranya mengingatkan orang yang tidak memiliki rasa takut kepada Allah? Baik. Ada benarnya, belum tentu benar juga. Tidak setiap orang diuji oleh Allah takutnya bertambah. Banyak yang setelah diuji pada ngabur. Makin berpaling, gak terima ketetapan Allah. Ada pula yang gak pernah diuji, nikmat terus makin dekat dengan Allah. Jadi ini tidak bisa diglobalisasi. Tapi mungkin salah satu penyebabnya iya. Ketika orang nikmat lupa diri sama Allah. Kemudian begitu jebret dikasih musibah, dikasih susah, dikasih penyakit. Baru sadar timbul rasa takut. Ada yang seperti itu. Tapi lebih banyak nggak yang seperti itu? Banyak ngawurnya ada. Betul. Dan ini urusan Allah. Bagi kita terserah Allah. Mau nanti diuji dengan nikmat, sudah terus bersyukur. Diuji dengan susah, terus bersabar, nggak ada masalah. Maka saya tambahkan jawaban yang pertama tadi dengan jawaban yang dari pertanyaan kedua ini. Jika kita punya rasa syukur dan sabar, insya Allah tidak ada masalah. Maka 2 sifat yang menakjubkan, yang mengagumkan, yang hanya dimiliki oleh orang beriman. Syukur dan sabar. Mau sukses, mau gagal, tetap dia ingat Allah. Silakan Uhti baca Sahih Muslim 2515. Bismillah, syukur bila berhasil, sabar bila belum berhasil. Dari Suhaib radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh mengagumkan orang-orang mukmin karena pekerjaannya semuanya baik.
Yang demikian tidak akan terdapat pada orang lain kecuali hanya pada orang mukmin. Karena apabila dia berhasil atau sukses, dia bersyukur, dan apabila dia ditimpa kesulitan, dia sabar. Itulah rahasia kebaikannya. Ini aja dimiliki. Anda sukses bersyukur, insya Allah nggak akan lupa Allah. Anda gagal bersabar, nggak akan melampaui batas. Tetap punya rasa takut. Dua sifat ini wajib kita miliki. Insya Allah rasa takut terus ada meskipun kita sukses. Rasa takut terus ada meskipun kita sukses, kita gagal, kita susah. Tidak seperti ayat tadi. Giliran sukses, lupa sama Allah. Giliran gagal, takut sama Allah, minta terus. Jadi bisa benar, bisa tidak, tergantung pertanyaan tadi. Bahwasanya terkadang makin dekat dengan Allah, makin takut dengan Allah. Ketika diuji dengan kesulitan, iya, bisa iya. Tapi juga bisa tidak. Sebuah contoh, ayat Al-Quran. Surat 22 ayat 11. Kalau tadi dengan gagal makin dekat dengan Allah, iya. Tapi di ayat ini enggak. Apa kata Allah? Wa minan nas may ya'budullah ala harfin. Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah di tengah-tengah. Imannya nggak kokoh. Rasa takutnya itu karena memang dia lagi dapat nikmat aja. Maka dekat dengan Allah. Dia bersyukur. Wa in asabahu khairun itma'an nabi. Kalau Allah berikan kenikmatan, dikasih kebaikan, ia tenang, dia terus takut, dia bersyukur kepada Allah. Bedakan dengan ayat tadi, lagi susah baru dekat dengan Allah. Kalau ini sebaliknya, lagi senang ingat Allah. Coba sekarang kalau timpakan musibah yang buruk. Wa in asobathu fitnatun. Dan apabila ditimpakan oleh Allah fitnah, cobaan yang buruk. Inqalaba ala wajhi. Maka dia berbalik ke belakang, kembali ingkar, nggak takut sama Allah. Tuh, dikasih ujian cobaan malah jauh dari Allah. Ada orang yang demikian. Semoga bagi kita, mau dikasih nikmat, bersyukurlah. Tetap takut kepada Allah. Dikasih susah, bersabarlah. Tetap takut kepada Allah. Kalau ada orang yang tidak takut kepada Allah dalam sisi manapun, mau susah atau senang, rugi kata Allah. Khosirat dunya wal akhirah. Mereka itulah orang yang rugi dunia dan akhirat. Dzalika huwal khusranul mubin. Itu orang yang paling rugi, nyata ruginya. Pertanyaan kedua tadi, Ustadz, gimana ada orang dinasehati kok nggak mempan-mempan, nggak pernah takut sama Allah? Gimana caranya? Ya sulit karena mereka sudah punya rasa takut. Ingat tadi ayatnya, surat Fatir, silakan nanti ibu periksa kembali yang penanya, surat 35 ayat 18. Di tengah-tengah ayat apa tadi? Innama tungziru yahsyauna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya yang bisa diberi peringatan hanyalah orang yang takut kepada Allah meskipun Allah nggak kelihatan. Selama dia nggak punya rasa takut, sulit untuk bisa diperingatkan. Inilah pelajaran bagi kita. Mari kita takut kepada Allah. Karena orang yang nggak takut kepada Allah, susah. Ayat ini jelas. Innama tungziru yahsyauna rabbahum bil ghaib. Tuh di tengah-tengah ayat. Sesungguhnya orang-orang yang mampu diberi peringatan adalah yang takut kepada Allah meskipun gaib, yang tetap mendirikan sholat. Orang ini Ustaz dikasih peringatan nggak takut juga. Ya bagaimana akan takut? Wong dia nggak punya rasa takut kok. Padahal dengan rasa takut kepada Allah, bahkan Allah itu gaib, pahalanya melimpah ruah, ampunannya pun Allah berikan. Seperti yang Allah janjikan di surat 67. Surat Al-Mulk ayat yang ke-12. Itu jaminan Allah, saudara sekalian. Apa jaminan Allah? Innalladzina yahsyawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya orang-orang yang khasyah, betul-betul takut kepada Allah meskipun ghaib. Lahum maghfiratun wa rizqun wa ajrun kabir. Allah berikan jaminan ampunan untuk mereka. Allah berikan pahala yang paling besar untuk mereka, yaitu surga. Demikian, wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz. Berarti kembali lagi ke manusianya sendiri dan mungkin Betul. Kewajiban kita sudah menyampaikan. Dosa mereka nggak dibebankan oleh Allah kepada kita.
urusan mereka sendiri. Tapi tentu kita terus berusaha, kita mendoakan. Adapun apakah nanti orang itu akan takut kepada Allah atau tidak, bukan lagi wewenang kita. Baik, Pak Ustadz. Berikutnya ada dua pertanyaan terkait, Pak Ustadz. Saya coba gabungkan karena mungkin bisa jadi contoh atau jadi penjelasannya berdasarkan kedua contoh ini. Bismillah, pertanyaan pertama. Pak Ustadz izin bertanya, saya menjumpai bentuk rasa takut yang disandarkan kepada manusia lain. Ada seorang pemimpin perusahaan takut kehilangan satu karyawan yang disinyalir membawa keberuntungan dan keberhasilan bagi perusahaan. Sehingga apapun yang diminta oleh karyawan ini dipenuhi. Sehingga sang pemimpin cenderung tidak berlaku adil kepada karyawan lain. Bagaimana dengan rasa takut ini, Ustadz? Itu yang pertama, Pak Ustadz. Yang kedua, Pak Ustadz, dalam politik, seorang kader diberikan modal dalam tanda kutip dalam berkampanye. Ada rasa takut bagi para kader tidak dapat mengembalikan modalnya sehingga terkadang harus menghalalkan segala cara untuk bisa terpilih. Bagaimana ini, Ustadz? Dan bagaimana sebaiknya yang dilakukan oleh kader partai ini? Insya Allah. Coba berdasarkan keterangan saya yang pertama tadi. Rasa takut. Dua yang diharamkan. Satu, takut kepada benda-benda tertentu. Kalau benda ini hilang, maka akan madorot bagi saya. Itu rasa takut yang menimbulkan kesyirikan. Dosa besar, haram. Khauf kita, kalau sampai demikian, haram. Kedua, rasa takut bukan kepada benda-benda berupa jimat. Tapi kepada makhluk seperti tadi saya katakan, bawahan takut kepada pimpinan. Ini kebalik, pimpinan takut kepada bawahan. Karena pemimpinan itu mungkin mendapatkan bisikan dari seseorang yang wallahu alam, itu tuh karyawan kamu tuh penambah hoki itu. Karyawan kamu itu penambah keberuntungan itu, pertahankan itu karyawan, jangan sampai keluar. Kasih gaji. Akhirnya apa yang terjadi? Si pimpinan pilih kasih berat sebelah sama karyawan ini, loyalnya luar biasa, royalnya luar biasa. Diberi sama karyawan lain berat sebelah. Haram itu dosa besar Anda. Sampai syirik atau tidak? Tidak. Tapi apa? Karena meyakini bahwasanya dia mendapatkan harus dipertahankan karyawan ini. Padahal boleh jadi memang dia punya kepandaian. Tapi bukan berarti seakan-akan apa? Berlancarnya usaha ini karena karyawan ini. Kalau sampai menyandarkan karena karyawan ini, syirik sudah. Sama saja menyandarkan kepada jimat. Menyandarkan kepada makhluk. Jadi dosa besarnya bisa menjadi syirik. Tapi kalau cuma meyakini, enggak sampai syirik, saya enggak, tetap dari Allah. Cuman karena karyawan ini etos kerjanya bagus, maka saya lebih salah. Di situ dosanya Anda berlaku curang kepada karyawan yang lain, yang tidak berlaku adil. Tetap saja tidak boleh. Biasa-biasa kita mencintai seseorang, mempertahankan seseorang. Kemudian yang kedua tadi, caleg-caleg bagi-bagi duit, khawatir nanti kalau saya udah bagi duit 1 miliaran jumlahnya, kalau nggak menang nggak bisa balik modal, maka cara apapun dihalalkan. Ya inilah ciri orang nggak takut sama Allah. Dia takutnya dengan apa? Takut dengan kedudukan. Takut kalau nggak begini nggak dapet ini. Nggak sampai syirik, tapi termasuk takut yang haram. Tadi takut yang kedua. Silakan review kembali yang disampaikan saya di pertama tadi. Ada dua takut yang haram. Takut kesyirikan, takut kepada makhluk yang tidak sampai kepada syirik. Ada satu takut yang sifatnya mubah, khauf kita. Memang tabi'i, memang itu sudah menjadi kebiasaan. Dan memang itulah menjadi tabiat manusia. Harfiah manusia alami. Takut kepada sesuatu yang gelap, takut akan ini dan itu. Gak ada masalah. Yang paling benar adalah khosyah, yang hanya takut kepada Allah. Maka orang-orang tadi, dia tidak punya khosyah kepada Allah. Dia takutnya kepada apa? Kepada nggak dapat jabatan. Subhanallah. Inilah manusia. Seakan-akan jabatannya itulah yang akan membawa manfaat untuknya. Kalau sampai demikian bisa jadi syirik. Yang awalnya dosa besar bisa jadi meningkat kepada syirik. Maka jangan pernah kita menganggap manusia punya keutamaan. Manusia bisa mendapatkan sial dan seterusnya. Seperti pertanyaan pertama tadi. Karyawan ini bisa membawa kebaikan. Kemudian apa? Kalau sampai dikeluarkan nanti jadi sial usahanya.
Seperti lagi pertanyaan yang kedua, ini kalau saya nggak menang nanti sial saya, nggak bisa balik modal. Maka cara apapun saya harus lakukan, yang penting saya dapat menang. Ini ciri orang yang tidak pernah takut kepada Allah. Seakan-akan manfaat madorot itu karena kedudukan. Seakan-akan manfaat madorot itu karena seseorang. Naudzubillah. Coba perhatikan baik-baik. Surat Al-A'raf ayat 188. Nabi SAW yang dianggap mulia oleh para sahabat dalam arti punya kelebihan secara fisik, kelebihan secara memberi madorot. Nabi mengatakan tidak. Qul, katakan, hai Muhammad kepada umatmu, la amliku li nafsi naf'an. Aku tidak kuasa mendatangkan manfaat sedikit pun. Wala dharran, dan tidak bisa memberikan menjauhkan kemadorotan sedikit pun. Aku menolak madorot nggak bisa, mendatangkan manfaat aku nggak bisa. Illa masya Allah, kecuali atas kehendak Allah. Walau kuntu a'lamul ghaib, kalau aku mengetahui yang gaib, lastakthartum minal khair, aku akan banyak berbuat kebaikan-kebaikan. Wa ma massaniya su, maka aku tidak akan pernah ditimpa bahaya. In ana illa nadhirum wa basyirun liqaumin yu'minun. Aku ini hanya sebuah pemberi peringatan. Hanyalah perasul yang membawa yang memperingatkan, memberi peringatan. Untuk siapa? Wa basyirun, dan memberikan kabar gembira untuk orang yang benar-benar beriman. Rasul aja nggak bisa memberi manfaat apa-apa untuk dirinya. Kalau bisa, aku banyak berbuat kebaikan-kebaikan. Dan pasti mampu. Aku nggak bakal ditimpa kemadorotan. Rasul pernah kalah dalam perang. Rasul luka-luka dalam perang. Rasul pernah diracun wanita Yahudi. Rasul pernah disihir wanita Yahudi. Dan itu terkena. Apalagi cuman kita, saudara sekalian. Jangan pernah menggantungkan kepada makhluk. Gantungkan kepada Allah. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, baik Pak Ustadz. Jazakallah atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya sebagai seorang istri dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang berada di situasi di mana kewajiban kepada suami juga perlu diutamakan. Kapan dan bagaimana bagi seorang istri memposisikan diri untuk mendahulukan kewajiban kita kepada suami? Mohon diberikan contoh situasinya, Ustadz. Syukran. Saudara sekalian, hak Allah lebih utama dari hak makhluk. Wahai para istri, wahai para suami, wahai siapapun kita. Andai Anda sedang datang kewajiban dari makhluk, apakah kewajiban istri dari suami, kewajiban anak dari orang tua, kewajiban bawahan dari atasan. Kalau saat kewajiban yang sama dan itu tidak urgent, tidak menimbulkan kemadorotan duniawi, yang nyata-nyata madorotnya, maka panggilan suami, panggilan orang tua, panggilan atasan, tinggalkan, dahulukan Allah. Contoh, sholat wajib. Kalau sudah dipanggil Allah, hayya 'alas shalah, tinggalkan seluruh urusan duniawi, termasuk perintah orang tua, perintah suami, perintah siapapun. Sepanjang perintah itu bisa ditunda. Saya katakan tadi, bos nyuruh, tolong belikan makanan. Bos, maaf, saya harus sholat dulu. Pulang sholat, saya belikan makanan. Tidak bisa, saya sudah lapar. Saya nyuruh kamu, kalau tidak, awas, kamu saya pecat. Ada madorot di situ, dipecat, diancam. Kalau dipecat, Anda sulitnya mencari. Ya Allah, aku diancam, ya Allah. Segera tunaikan, segera sholat. Tapi jangan setiap saat. Tolong, ini pekerjaan, ini dikejar deadline, kerjakan sekarang. Bos, tidak bisa. Waktunya sholat. Kamu nggak takut sama aku? Aku takut, bos. Tapi ini waktu sholat, waktu istirahat. Allah penting, lebih utama dari saya. Tinggalkan perintah bos. Lakukan perintah Allah. Setelah itu, laksanakan perintah bos. Wajib kita demikian. Sama seorang istri mengatakan, wahai istriku, seorang suami mengatakan, tolong aku lapar, bikinkan makanan.
Mas, sebentar lagi sholat ini. Tolong ini seadanya dulu, saya nanti buatkan makanan. Tidak bisa, kamu harus dulu. Kalau enggak, saya cerai. Ada ancaman. Ya sudah. Kenapa? Bisa ditunda. Kecuali dalam keadaan tertentu. Memang sudah ada makanan. Tolong sediakan makanan. Waktu sholat isya tiba. Aku begitu lapar. Madorot, silahkan layani suami. Tanakan, makan, telat sedikit sholat. Tidak mengapa. Karena kata Rasulullah, apabila hidangan makan malam sudah dihidangkan, lalu kamu lapar, maka kerjakan dulu untuk makan. Setelah itu baru sholat. Yang seperti ini boleh. Tapi kalau urusan sunnah, Anda tinggalkan. Anda seorang istri mau sholat qobliyah, mau sholat ba'diyah. Setelah sholat maghrib mau ba'diyah, suami datang. Wahai istriku, aku lapar sekali, tolong siapkan makanan segera. Aku mau sholat, tolong siapkan makanan. Suaminya sholat, ibu segera siapkan makanan. Jangan ntar ya, saya sholat ba'diyah dulu. Jangan. Segera siapkan, setelah itu sholat ba'diyah. Ibu sedang puasa sunnah hari Kamis, hari Senin, suami datang siang hari, kepengin dilayani. Wahai istriku, tolong layani aku. Jangan ngomong, aku lagi puasa sunnah mas. Batalkan puasa sunnah, layani suami. Maka dalam urusan yang wajib, Allah selalu nomor satu. Kalau urusan sunnah, boleh Anda nomor duakan yang sunnah, utamakan melayani suami yang wajib. Utamakan bakti kepada orang tua yang wajib. Karena sunnah tetap dikalahkan oleh wajib. Tapi sholat 5 waktu, haknya Allah yang nggak boleh dikalahkan oleh apapun. Maka hak Allah ini, coba ukhti buka. Muslim nomor hadis 66. Amalan bakti kepada orang tua, itu dikalahkan dengan sholat awal waktu. Bahkan jihad fisabilillah dikalahkan oleh sholat awal waktu. Silakan ukhti, 66 hadisnya. Bismillah, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu katanya, dia bertanya kepada Rasulullah SAW, amal yang bagaimanakah yang paling utama? Jawabnya, sholat pada waktunya. Kemudian itu apa? Tanyaku. Jawab beliau, berbuat kebajikan pada ibu bapak. Kemudian itu apa? Tanyaku lagi. Jawab beliau, jihad fisabilillah. Aku sebenarnya hendak bertanya lagi, tetapi aku cukupkan sedemikian. Coba lihat. Sholat awal waktu itu hak Allah loh. Nomor satu. Nggak boleh dikalahkan. Bakti orang tua nomor 2. Jihad fisabilillah bahkan nomor 3. Artinya apa di sini? Kalau itu perintah Allah yang wajib, jangan dikalahkan dengan apapun. Tapi kalau itu perintah sunnah, maka istri melayani suami nomor 1. Yang sunnahnya boleh digengalkan. Tapi kalau untuk yang wajib, nomor 1 Allah dulu kewajiban, baru layani suami. Demikian, wallahu a'lam. Pak Ustadz, saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Bismillah. Pak Ustadz, bagaimana dengan rasa takut yang berlebihan, Ustadz? Rasa takut yang berlebihan atas suatu kondisi di dunia yang menimbulkan keraguan dari manusia tersebut bahwa misalkan rezeki itu di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sesungguhnya manusia tidak perlu takut berlebihan atas rezeki harta untuk dirinya. Mohon pencerahannya, Ustadz. Saya lagi bisnis. Saya lagi tender. Aduh, takut nih nanti bisnis saya kalah, tender saya kalah. Saya harus berusaha sebaik-baiknya. Saya coba sebaik-baiknya. Halal, boleh. Asal kemudian prosesnya halal. Aduh, saya takut nanti bisnis saya, tender saya ini, kalau saya nggak begini akan begini. Maka harus kasak-kusuk, nyogok sana, nyogok sini, menjanjikan nanti akan dapat sekian persen. Haram. Apapun alasannya. Maka tidak boleh rasa takut dengan bisnis tadi mengalahkan rasa takut kepada Allah. Sehingga berbuat menjadi perbuatan dosa. Tapi ketika saya takut nanti nggak punya rezeki yang cukup, saya takut anak saya nggak bisa sekolah ini, maka saya harus semangat mencari nafkah. Setelah saya bekerja, saya punya waktu luang, saya berdagang. Setelah itu saya usaha yang lain. Selama tidak meninggalkan haknya Allah, maka halal. Boleh. Rasa takut itu memang termasuk yang wajar. Nggak ada masalah. Tapi ketika rasa takutnya nggak mendapatkan rizki Allah, sudah melampaui batas, saking sibuknya nyari rizki, lalu meninggalkan perintah Allah, ini yang haram. Ini terlalu berlebihan, takut nggak dapat dunia, sampai ninggalin Allah, ninggalin perintah Allah. Ini yang tidak boleh, saudara sekalian. Ini yang banyak terjadi pada manusia.
Saking takutnya nanti nggak dapat rizki, kemudian seperti itu. Padahal Allah sudah menjamin. Tidak ada satupun makhluk, jangankan kita manusia, binatang melata sudah dijamin rizkinya. Coba lihat surat 11, surat Hud, ayat yang ke-6. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Dan tidak satupun makhluk yang bergerak di muka bumi, dabah yang melata, cacing, ulet, cicak, semuanya itu. Apalagi kita manusia, sudah ditetapkan oleh Allah rizkinya, sudah dijamin. Allah loh yang mengatakan, ila 'alallah rizquha. Allah sudah menjamin rizkinya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Allah mengetahui di mana tempat kediaman rizkinya itu, di mana tempat penyimpannya rizkinya itu. Selama kita mau mencari, Allah berikan jaminan. Kullun fi kitabim mubin. Semua sudah Allah tetapkan di kitab yang nyata. Nggak ada manusia diciptakan oleh Allah kehabisan rizki. Demi Allah tidak. Selama mau usaha. Lalu apa yang ditakuti? Hanya banyak manusia yang kurang bersyukur karena nuntutnya lebih. Wallahu a'lam. Intinya tadi sudah disebutkan sebelum ditutup kajian kita tadi, di pertanyaan tadi, bahwasanya harus punya rasa syukur, rasa sabar. Kalau kita sukses, mari bersyukur. Kalau kita belum sukses, mari bersabar. Insya Allah tetap rizki telah Allah berikan kebutuhan. Hanya banyak sedikitnya, itu semuanya urusan Allah. Wallahu a'lam. Demikian. Baik Pak Ustadz, Alhamdulillah. Di akhir kajian 10 menit terakhir Pak Ustadz, di sesi tanya jawab ini, Afwan, ada pertanyaan terkait Ramadan, boleh saya sisipkan Ustadz? Silakan. Enggak Silakan. Ustadz. Pertanyaan pertama Pak Ustadz. Pak Ustadz mohon pencerahannya mengenai hadis bulan di mana pintu surga dibuka dan ditutupnya pintu neraka. Bulan yang dipenuhi rahmat, ampunan, pembebasan dari api neraka, dan apakah betul hari-hari di bulan Ramadan itu dibagi menjadi 10 hari pertama, kedua, ketiga di bulan Ramadan? Tentang 10 hari pertama bulan dibukanya rahmat. 10 hari kedua dibukanya ampunan. 10 hari ketiga dijauhkannya dari api neraka. Itu sama sekali tidak ada hadisnya. Mungkar. Nggak ada dalilnya sama sekali. Palsu dan mungkar. Jangan dipercaya. Karena sejak Ramadan, pintu rahmat dibuka, pintu ampunan dibuka, dan pintu surga dibuka, neraka ditutup. Betul, dan itu Allah katakan sepanjang Ramadan. Coba Ukti buka 1039 dan 1040 Sahih Muslim. Bagaimana Rasul bersabda? Bismillah. Ramadan bulan rahmat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bila Ramadan telah datang, maka dibukakan pintu surga, dikunci pintu neraka, dan dibelenggu semua setan. Satu hadis berikutnya 40-nya Ukti. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, bila Ramadan telah datang, maka dibukakan pintu rahmat, dikunci neraka jahanam, dan dirantai semua setan. Yakinlah dengan janji Rasul. Nggak mungkin Rasul dusta. Jelas neraka itu dikunci sepanjang Ramadan. Tapi kita nggak perlu nyari tahu kayak apa Ustadz kuncinya, berarti nggak usah. Yang penting kita sadar Allah telah kunci neraka. Allah telah buka pintu surga. Hayo banyak-banyak amal ibadah untuk membuka pintu surga. Setan-setan dibelenggu. Hayo saatnya kita lawan hawa nafsu kita. Pintu rahmat dibuka, bukankah rahmat Allah diantaranya ampunan? Berarti pintu ampunan itu terbuka. Pintu rahmat terbuka sejak awal sampai akhir. Hayo cari ampunan Allah, supaya nanti pintu surga dibuka oleh Allah. Hayo cari rahmat Allah, supaya nanti pintu neraka dikunci untuk kita oleh Allah. Ingat tadi sudah saya sampaikan tentang khasyah di surat 50, surat
Qaf ayat 31 sampai 33. Hanya orang yang takut kepada Allah yang berusaha membuka pintu surga dengan bertobat di bulan Ramadan, sarana terbuka lebar sepanjang 1 bulan, rahmat terbuka, ampunan terbuka, pintu surga terbuka, pintu neraka tertutup. Mari laksanakan sebaik-baiknya sepanjang Ramadan. Semoga kita mampu menjalankannya. Bukan hanya puasanya saja, seluruh ibadah. Puasa kita, tarawih kita, tadarus kita, zikir kita, doa kita, istighfar kita, sodakoh kita, bahkan kita makan, kita minum, di waktu buka, di waktu sahur, itu semua menjadi ibadah. Dan puncak semuanya nanti, di 10 hari akhir, Anda beriktikaf mencari malam qadar. Kalau toh tidak mampu itikaf ke masjid, di rumah, tapi jangan Anda tidur. Hidupkan di sepertiga malam akhir. Maksimal dari mulai 1:30 terus sampai menjelang subuh. Jangan Anda tidur. Berusahalah untuk apa? Untuk mencari rahmat Allah. Membuka pintu-pintu ampunan Allah. Dengan kita boleh seperti tahun-tahun lalu, insya Allah setiap malam ganjil ada kajian-kajian yang akan diawali dari 1:30 sampai terus sampai jam 3. 1,5 jam insya Allah full kita adakan kajian. Setelah itu kita bisa tahajud meskipun 2 rakaat atau 4 rakaat. Yang sudah tarawih di depan, witir sudah ada, jangan witir lagi. Bisa baca Quran, kita bisa tadarus, kita bisa zikir, kita bisa berdoa, kita bisa istighfar. Maksimalkan sebaik-baiknya setiap di sepertiga malam yang akhir. Insya Allah, Allah kabulkan doa kita. Coba ukti baca hadis Muslim 731. Bismillah. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah SAW bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia, yaitu kira-kira sepertiga malam yang akhir. Dia berfirman, siapa yang memohon kepadaku, aku perkenankan. Dan siapa yang meminta kepadaku, aku beri. Dan siapa yang mohon ampun kepadaku, aku ampuni dia. Subhanallah. Manfaatkan sebaik-baiknya. Insya Allah, semoga dengan kita sungguh-sungguh, Allah nanti berikan kepada kita ampunan, Allah akan kabulkan segala doa kita, Allah berikan permintaan kita, semoga Allah berikan kenikmatan-kenikmatan itu. Dan ingat itu, sepanjang Ramadan, waktu yang paling baik adalah di sepertiga malam yang akhir. Jangan lewatkan malam-malam itu, kita melaksanakan ibadah. Wallahu a'lam. Pertanyaan berikutnya masih terkait Ramadan, Afwan, Pak Ustadz. Ada 2 pertanyaan terkait. Pak Ustadz, pertanyaan pertama, Pak Ustadz, suami saya sudah meninggal. Biasanya saya mengikuti suami sholat tarawih di masjid. Saat ini apakah saya lebih baik sholat tarawih di masjid atau sholat tarawih di rumah? Itu pertanyaan pertama, Pak Ustadz. Yang kedua terkait, Ustadz, di bulan Ramadan ini apakah seorang perempuan tetap lebih baik sholat di rumah atau di masjid, menghidupkan masjid di bulan Ramadan? Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, Rasul tidak melarang wanita-wanita ke masjid. Silahkan nanti dilihat di Sahih Muslim di nomor hadis 396 terus sampai hadis nomor 399. Halal, tidak mengapa. Syaratnya wanita yang ke masjid jangan pakai wangi-wangian, jangan pakai harum-haruman, parfum yang semerbak, jangan berhias dengan pakaian yang mencolok. Sederhanalah, tutup aurat. Jangan dibawa mukena, ditutup auratnya di masjid. Setelah sholat dibuka lagi. Yang seperti ini mendingan gak usah datang. Di nomor hadis 400 di situ dikatakan. Kalau tahu wanita-wanita muslimah ke masjid seperti Bani Israel, pada mempertontonkan aurat, pakaian yang ketat dan seterusnya, berikhtilat, berjalan, bercanda sepanjang perjalanan dengan laki-laki, mendingan gak usah ke masjid. Tapi tadi pertanyaan pertama, ketika ada suami dengan suami ibu sudah tidak ada, berarti ibu tidak mengurus lagi suami. Maka ibu ke masjid boleh. Tapi kalau mau di rumah, bagus. Silahkan mana yang ringan bagi ibu. Dapat pahala nggak Ustadz? Insya Allah. Nanti bisa dilihat di nomor hadis 397. Dapat pahala sampai harus mengatakan, jangan kamu larang istri-istrimu merebut pahala berjamaah ke masjid di sholat isya. Berarti boleh dilanjutkan nanti dengan tarawih. Rasul mengatakan sholat isya yang akhir, sholat maghrib yang akhir, itu sholat isya. Maka boleh, silakan.
pahalanya nggak usah hitung-hitungan, Allah pasti memberikan. Yang penting ikhlas. Maka laksanakan, mau di rumah itu silakan, mau di masjid silakan, tapi kalau ditanya mana untuk wanita yang terbaik, tetap apapun alasannya, meskipun di masjid dapat pahala lebih besar, wanita sholat di rumahnya, mau di Ramadan, mau di luar Ramadan, tetap lebih baik. Hanya boleh jadi dia ingin ke masjid karena apa? Bisa tarawih berjamaah, bisa lebih khusyuk dan tumanina. Kalau sholatnya sendiri di rumah nggak banyak bisa hafal Quran, kadang-kadang suka ngantuk, maka tidak bisa mendapatkan yang terbaik. Ah, saya ke masjid saja. Monggo silahkan. Demikian. Wallahu a'lam. Baik, Pak Ustadz. Ada pertanyaan yang membatalkan puasa, Pak Ustadz. Ada beberapa pertanyaan, jadi saya gabungkan karena saya lihat terkait. Bismillah, Pak Ustadz. Apakah batal puasa jika kita berkumur saat berwudu dan menyisakan atau bercampur dengan air liur? Itu yang pertama, Ustadz. Yang kedua, Pak Ustadz, sebelum sholat kita berwudu. Bagaimana sebaiknya berwudu di bulan Ramadan? Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, tidak ada satupun hadis yang menyatakan berkumur-kumur itu membatalkan wudhu. Tidak ada. Bahkan Rasul perintahkan sempurnakan wudhu sebaik-baiknya. Hanya bagaimana tadi pertanyaan kedua? Kalau lagi puasa, cara wudhunya bagaimana? Boleh tetap sempurna, tapi di saat menaikkan air ke hidung, jangan terlalu sungguh-sungguh. Karena apa? Kalau lagi puasa, khawatir nanti dari sini sungguh-sungguh masuk ke kerongkongan. Karena kan ini kan hidung itu kan tenggorokan. Kalau serius nanti kan masuk kerongkongan, jalannya sama, jadi sama. Maka Rasulullah SAW perintahkan, apabila Anda sedang puasa, jangan terlalu serius menaikkan air ke hidung. Tapi untuk wudhunya sempurna. Silahkan hadis nomor 44 Bulughul Maram. Bismillah. Dari Lakid bin Sabiroh, dia berkata, Rasulullah bersabda, sempurnakanlah wudhu, sela-selalah jari-jari dan bersungguh-sungguhlah dalam menghirup air ke dalam hidung, kecuali apabila kamu dalam keadaan berpuasa. Berhati-hati, jangan terlalu serius, takut masuk ke sini. Demikian pula kumur-kumur, meskipun kita puasa wajib terus berkumur-kumur. Silakan ukhti, hadis berikutnya 45-nya. Sedangkan dalam riwayat Abu Dawud, apabila kamu wudhu, maka berkumur-kumurlah. Terus berkumur-kumur. Nggak usah takut, begitu sudah diheburkan, ada air yang bercampur dengan air ludah ketelan. Nggak usah Anda terlalu jelimet. Nggak usah terlalu takut. Wong diperintah Rasul kok. Yang penting saat kumur-kumur hati-hati kalau ketelan. Tapi sisa air ya nggak ada masalah bercampur dengan ludah. Menaikkan ke hidung, tetap menaikkan air ke hidung. Tapi jangan terlalu serius. Khawatir nanti masuk ke rongga tenggorokan. Akhirnya dari tenggorokan masuk pula bersatu dengan kerongkongan. Karena hidung itu anggota tenggorokan. Begitu di tengah-tengah cabang, kan masuk ke kerongkongan pula. Takut nanti airnya masuk melalui ke kerongkongan menuju ke makanan. Jadi batal. Jadi seakan-akan orang itu minum. Wallahu a'lam. Jadi tetap berwudu asal berhati-hati wudunya. Kumur-kumur tetap, menaikkan air ke hidung tetap. Demikian. Baik, Pak Ustadz. Afwan, 9 menit sebelum pukul 6, Pak Ustadz. Mungkin mau bersiap untuk ini. Baik, iya sepertinya karena waktu juga mungkin nanti untuk pertemuan kita sepanjang Ramadan kita akhiri karena waktu berbukanya juga agak cepat. Tentu para wanita biasanya ingin menyiapkan. Jadi kita akhiri mungkin 1/4 jam atau 10 jam sebelum maghrib. 10 menit atau 1/4 jam sebelum maghrib. Kita akhiri kajian kita untuk orang-orang mempersiapkannya. Demikian saudara sekalian, insya Allah kita masih berjumpa kembali. Masih di tema tentang mahabbah, khauf, dan roja. Baru nanti paling penutupnya adalah yakin. Kita masih membahas khauf dan roja. Insya Allah di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Demikian saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah. Semoga apa yang sama-sama kita kaji membawa manfaat dan hikmah. Mari sama-sama kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika
Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.